Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka cukup baginya mengatakan kun fayakun. Jadi tidak ada sesuatu di dunia ini kecuali ada hikmah, dan kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah wa hafizakumullah. Kemudian Akhdani meminta saya untuk membahas tentang Al-Qur'an. Karena sudah mau malam Nuzulul Quran. Nanti malam adalah malam ke-15 ya. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah wa hafizakumullah juga dalam konteks sebagai majelis syura komunitas One Day One Juz. Sekarang kita lihat ikhwatal iman rahimakumullah. Kita membaca Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ini bulan Ramadan, bulan yang mulia, Syahrul Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang di dalamnya terdapat bulan yang lebih, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Dan ini juga malam yang adalah bulan yang mana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya, yang kita kenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Ikhwatal iman rahimakumullah wa hafizakumullah. Lalu apa sebetulnya Al-Quran? Apa definisi Al-Quran? Yang antum baca, yang membacanya itu mendapatkan pahala, satu hurufnya 10 kebaikan, satu kebaikan berbalas 10 kebaikan. Man qara harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari ayat Allah, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan itu berbalas 10 permisalannya. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Al-Quran itu menurut definisi para ulama, definisi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Jadi khatal iman rahimakumullah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang membacanya merupakan ibadah. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Al-Quran adalah firman Allah. Berarti yang bukan firman Allah bukan Al-Quran. Gunung-gunung bukan Al-Quran, tapi makhluk Allah, ciptaan Allah. Pohon-pohon, meskipun dia adalah ayat Allah, tapi dia bukan Al-Quran. Dia tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayat kauniyah, tetapi bukan ayat-ayat qauliyah, bukan Al-Quran. Banjir bandang, angin topan, tsunami, lautan, bintang gemintang, itu adalah ayat-ayat Allah. Tetapi dia bukan Al-Quran, karena bukan firman Allah. Mereka adalah makhluk Allah. Sedangkan Al-Quran bukan makhluk Allah. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah firman Allah. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang membacanya merupakan ibadah. Berarti firman Allah yang tidak diturunkan bukan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan. Berarti ada firman Allah yang tidak diturunkan? Ada. Kalau teman-teman baca surah Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Rabbku selesai ditulis, meskipun ditambahkan dengan yang sebanyak itu pula. Jadi kalam Allah yang diturunkan, sedangkan kalam Allah yang tidak diturunkan bukan Al-Quran. Jadi definisinya itu jelas. Ya, definisi itu kan sesuatu yang membatasi ya. Jadi di luar itu berarti tidak termasuk yang didefinisikan. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti firman Allah yang diturunkan selain kepada Nabi Muhammad bukan Al-Quran. Apakah dia itu adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa? Apakah dia adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud?
ataukah dia itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu semua adalah firman Allah yang diturunkan, tetapi bukan kepada Nabi Muhammad. Jadi definisi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi yang tidak melalui malaikat Jibril, misalnya apa yang diperbincangkan antara Allah dengan Nabi Muhammad pada waktu diperintahkan untuk sholat sehari 50 waktu sampai kemudian jadi 5 waktu. Yang seperti itu bukan bagian dari Al-Quran. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang membacanya merupakan ibadah. Memang ada firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang membacanya bukan merupakan ibadah. Yang dimaksud membacanya merupakan ibadah itu adalah pahalanya dihitung secara khusus. Jadi membaca Al-Quran itu pahalanya khusus, keutamaannya juga besar. Contoh tadi yang saya sampaikan, membaca Al-Quran itu pahalanya pada setiap huruf adalah 10 kebaikan berbalas 10 kebaikan. Satu kebaikan berbalas 10 kebaikan. Itu pahalanya khusus. Termasuk juga syafaat yang akan diberikan oleh Al-Quran pada hari kiamat kepada sahabat-sahabatnya, kepada pembacanya. Ya, misalnya ada hadis yang mengatakan Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi sahabat-sahabatnya, bagi pembacanya. Jadi sahabat yang dimaksud dalam konteks itu karena perintahnya membaca adalah mereka yang membaca Al-Quran. Ya. Kan interaksi dengan Al-Quran itu kan macam-macam. Ada yang membaca, ada yang menghafal, ada yang memahami, kemudian ada yang mengamalkan. Tetapi ada juga firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, tetapi pahalanya tidak sebagaimana ketika kita membaca Al-Quran. Keutamaannya pun berbeda. Kalau orang yang rajin membaca Al-Quran menjadi sahabat Al-Quran, di hari kiamat dia dapat syafaat, kemudian dia dapat 10 kebaikan pada tiap hurufnya, dia bisa memberikan syafaat dengan izin Allah untuk 10 anggota keluarganya, kemudian juga bisa juga memakaikan mahkota bagi orang tuanya di akhirat kelak, keutamaan Al-Quran. Menjadi tameng nanti dari siksa kubur di alam kubur nanti. Nah, ada juga firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, tapi membacanya, pahalanya tidak spesial seperti Al-Quran. Apa itu? Itu yang kita kenal dengan hadis Nabi, hadis Nabawi. Karena hadis Nabi itu juga sesungguhnya adalah firman Allah. Karena Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara berdasarkan keinginan hawa nafsunya, tetapi apa yang disampaikannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini dalam konteks ini maka ucapan-ucapan Rasulullah selain Al-Quran adalah hadis. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kalau Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sementara di sisi yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima wahyu dari Allah, lalu disampaikan kepada umatnya. Ini pun wahyunya dari Allah melalui malaikat Jibril, tapi ternyata jadi hadis. Lalu apa bedanya? Bagaimana membedakannya? Apa bedanya Al-Quran dengan hadis? Padahal hadis juga tentu Rasulullah tidak bicara mengikuti hawa nafsu, tetapi mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadanya. Loh, berarti hadis juga sama dong derajatnya dengan Al-Quran. Kan sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Oh, beda. Beda. Jadi ada hadis itu juga ada dua. Ada hadis Nabawi, ada hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetapi bentuknya hadis. Teman-teman pasti pernah mendengar istilah hadis Qudsi. Hadis, tetapi di dalamnya Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Itu hadis Qudsi. Lalu apa bedanya dengan Al-Quran? Bukankah Al-Quran juga disampaikan melalui lisan Rasulullah? Lalu apa bedanya dengan hadis Qudsi? Ada minimal setidak-tidaknya 5 perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Qudsi.
Ya, khatal iman rahimakumullah, kalau teman-teman membaca misalnya salah satunya adalah kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Manna Khalil Al-Qattan. Perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Ya, karena kan kita tahu Rasulullah itu bicara juga tidak lewat hawa nafsu, tetapi wahyu. Nah, tetapi tidak semua wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril adalah Al-Quran. Sebahagiannya adalah menjadi hadis. Apa bedanya? Al-Quran ini, yang pertama, adalah wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya itu berikut dengan lafaz-lafaznya. Sedangkan kalau hadis, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu hanya maknanya. Kalau Al-Quran ini dengan lafaz-lafaznya. Jadi secara lafziyah, kalau hadis Nabi itu cuma maknanya saja, sedangkan lafaznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah perbedaan yang pertama. Yang kedua, karena perbedaan tadi, maka nilai ibadahnya juga berbeda. Membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda keutamaannya, pahalanya dengan membaca hadis, meskipun dua-duanya adalah bentuk ibadah kepada Allah, tetapi keutamaan membaca Al-Quran adalah di atas, ya, dibandingkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran itu diriwayatkannya mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh banyak orang. Kalau diriwayatkan oleh banyak orang, maka keabsahannya itu menjadi lebih kuat dibandingkan dengan yang diriwayatkan hanya melalui jalur 1-2 orang atau dikenal dengan hadis ahad. Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Misalnya Ahdani dapat informasi dari seseorang ada pasien COVID-19 di Cilengsi misalnya, tapi informasinya baru dari 1 orang. Dibandingkan dengan mendapatkan informasi dari 40 orang misalnya, tentu yang 40 orang ini tidak mungkin bersepakat untuk berbuat kedustaan. Maka yang mutawatir ini keabsahannya sudah luar biasa. Al-Quran seluruhnya turun dan diriwayatkan secara mutawatir. Bahkan dihafal oleh para penghafal Al-Quran. Tidak ada di dunia ini buku manapun yang orang bisa menghafalnya dari awal sampai akhir runut pada setiap kalimatnya. Kecuali Al-Quran. Tidak ada kitab di dunia ini yang orang yang mencintainya, membaca lalu menghafalkannya, sampai runut pada setiap kata dan kalimatnya, berikut dengan makhrajnya, kecuali Al-Quran. Jadi diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak. Itu perbedaan berikutnya. Ada perbedaan yang lain antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kalau tadi misalnya dilihat dari lafziyahnya dengan maknawiyah, kemudian hitungan pahalanya, kemudian mutawatir dan tidaknya. Yang berikutnya, penisbatan Al-Quran itu hanya kepada Allah. Penisbatan itu maksudnya antum menyandarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Al-Quran hanya boleh dinisbatkan kepada Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1 atau ayat 2. Nah, penyandaran penisbatannya hanya kepada keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita tidak mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Misalnya begitu. Oh tidak. Al-Quran ini penisbatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi, sekalipun itu adalah firman Allah, karena disampaikan secara maknawiyah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan dalam hadisnya, maka penisbatannya itu bisa menggunakan kalimat begini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan atau menyampaikan sabda dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi penisbatannya Allah dan juga Rasulullah. Kalau Al-Quran tidak, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian perbedaan berikutnya antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Misalnya, Al-Quran ini adalah mukjizat. Sedangkan hadis qudsi tidak masuk kategori mukjizat.
Al-Quran ini mukjizat paling besar, mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahsyat sekali mukjizatnya. Banyak dan begitu banyak orang masuk Islam karena Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab saja mendapatkan hidayah atas izin Allah tentu karena mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh adiknya. Para ilmuwan-ilmuwan di Eropa juga banyak yang masuk Islam karena takjub dengan mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Maurice Bucaille misalnya, dia masuk Islam karena mengetahui ada firman Allah dalam Al-Quran yang bicara tentang jasad Fir'aun, tentang mumi, dan dia adalah seorang peneliti. Bahkan Maurice Bucaille kemudian menulis buku matematika Al-Quran, rumus kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Jadi semuanya begitu luar biasa. Selain tadi yang saya sampaikan, tidak ada buku apapun di dunia ini sepanjang sejarah yang sedemikian dicintai oleh pembacanya, sampai-sampai bisa dihafal serunut pada setiap katanya, selain Al-Quran. Ya. Karena ini adalah firman Allah. Dan mukjizat lain misalnya, tidak ada kitab di dunia ini, kitab apapun kecuali Al-Quran, yang bisa berdialog dengan seluruh segmen kelompok masyarakat. Al-Quran ini bisa berdialog dengan semua segmen. Ketika Al-Quran dibaca oleh seorang profesor, maka profesor itu akan bisa memahami Al-Quran sesuai dengan tingkat intelektualitas dia sebagai seorang profesor. Tetapi ketika Al-Quran dibaca oleh golongan masyarakat kecil, katakanlah misalnya pedagang kaki lima, tukang beca, dan sebagainya, mereka pun bisa memahami Al-Quran dengan tingkat intelektualitas mereka masing-masing. Ketika Al-Quran dibaca oleh anak SMA, maka anak SMA itu akan bisa memahami Al-Quran sesuai dengan nalar anak SMA. Bahkan membaca terjemahannya pun kita sudah bisa memahami. Dan ketika Al-Quran itu dibaca oleh mahasiswa S3 misalnya, dia pun bisa memahami Al-Quran sesuai dengan segmen atau dengan tingkat intelektualitas dia. Jadi tidak ada kitab di dunia ini yang bisa berdialog dengan semua segmen kelompok masyarakat kecuali Al-Quran. Anda bisa menulis novel yang menarik bagi anak SMA, tapi tidak akan menarik bagi seorang profesor ilmu kesehatan misalnya. Anda bisa menulis buku ilmiah yang sangat luar biasa, diminati oleh guru-guru besar di universitas ternama, profesor-profesor, tetapi buku Anda tidak akan bisa dinikmati oleh pedagang kaki lima, oleh tukang beca. Tapi Al-Quran bisa dinikmati oleh semua segmen kelompok masyarakat. Betapa luar biasa Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah mukjizat. Tidak sebagaimana hadis qudsi. Kemudian ikhwatal iman rahmakumullah wa hafizakumullah. Perbedaan lainnya Al-Quran dengan hadis. Sekalipun sama-sama firman Allah. Ya. Hadis qudsi. Hadis qudsi tidak dibaca di saat salat, sedangkan Al-Quran dibaca pada waktu salat. Tidak sah salat Anda setelah amin Anda membaca hadis qudsi. Kemudian kalau Anda bermazhab Imam Syafi'i atau berkeyakinan, ya ada perbedaan lain, yaitu kalau Anda memegang mushaf Al-Quran maka Anda harus dalam keadaan suci, tidak berhadas kecil, apalagi berhadas besar. Sedangkan untuk membaca hadis secara hukum ia boleh dibaca dalam kondisi berhadas, berbeda dengan Al-Quran. Nah demikianlah perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi maupun hadis nabawi. Nah pertanyaannya sekarang, kan tadi sudah jelas perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Sekarang apa bedanya Al-Quran dengan hadis, apa bedanya hadis qudsi dengan hadis nabawi yang biasa? Bedanya adalah kalau hadis qudsi, di kalimat depannya itu ada narasi, ada redaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itulah yang membedakan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Kalau hadis nabawi kan sebagaimana sering kita baca, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung bersabda gitu, atau riwayat-riwayat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah hadis. Sedangkan kalau hadis qudsi itu diawali dengan kalimat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, yang dimaksud firman di dalam hadis qudsi itu adalah maknanya, bukan lafadznya. Kalau secara lafziyah itu adalah khas Al-Qur'an Al-Karim, bukan hadis qudsi. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, dari banyak keutamaan-keutamaan Al-Quran itu, hendaklah di bulan suci Ramadan ini, apalagi sudah menjelang nuzulul Quran, malam nuzulul Quran pada 17 Ramadan nanti, hendaklah kita berakrab-akrab, rajin membaca firman Allah, Al-Quran. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketika Anda membaca Al-Quran, misalnya, dibacalah dengan enjoy, dengan tenang, jangan tergesa-gesa, dinikmati. Pakai target tentu boleh, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, Imam Syafi'i itu dalam satu bulan Ramadan membaca Al-Quran itu khatamnya sampai 2 kali sehari. Anda bisa bayangkan membaca Al-Quran yang begini tebal bisa khatam 2 kali dalam sehari. Itu artinya khatam Al-Quran satu bulan 60 kali. Kalau level kita tentu tidak sanggup ya bagaimana membacanya. Tetapi Imam Syafi'i bisa. Target bulan suci Ramadan. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, di dalam membaca Al-Quran itu juga enak kalau dibaca dengan dihayati, diresapi. Gitu. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran pakai target misalnya, jangan dibalik-balik lagi, berapa halaman lagi, capek nanti tilawahnya, karena tidak dinikmati. Dibuka lagi, masih berapa halaman nih. Udah gitu karena masih berapa halaman, nanti diganjel tuh pakai telunjuk, gini. Itu jadi kelihatan tuh tinggal segini baris. Boleh. Tetapi nanti jadi capek karena mengejar target. Lebih dari itu, begitu Anda sadar Anda membaca halaman yang sama dengan apa yang sudah Anda baca tadi pagi, wah ini udah dibaca nih tadi pagi, tiba-tiba di dalam hatinya ada penyesalan. Kenapa harus menyesal? Padahal itu sama-sama firman Allah dan pahalanya juga sama, satu hurufnya 10 kebaikan. Kan ada kalau tilawah pakai target, begitu sadar dia membaca halaman yang sama dengan yang sudah dibaca sebelumnya, ada rasa sesal gitu. Padahal pahalanya sama. Kemudian sampai diganjel pakai telunjuk, dibalik-balik lagi tinggal berapa halaman lagi. Dibaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan, dihayati, dimaknai. Kalau bisa baca terjemahnya, juga boleh dibaca terjemahnya supaya bisa menghayati. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran itu, kata Rasulullah, seperti buah utrujah. Buah utrujah ini semacam buah jeruk. Wanginya enak, rasanya juga enak. Jadi buah utrujah itu kalau orang mukmin membaca Al-Quran. Sudahlah dia mukmin, rasanya enak, rajin baca Quran. Harum, itulah buah utrujah. Kalau orang mukmin tapi jarang membaca Al-Quran, kata Nabi, maka dia seperti buah tamar, seperti buah kurma. Ya, dia mukmin, manis, tetapi jarang baca Quran, nggak wangi. Itulah buah tamar. Kalau orang mukmin jarang baca Quran. Orang yang tidak beriman tapi baca Quran, orang munafik misalnya, tapi baca Quran, itu seperti kata baginda Nabi, seperti raihanah, seperti raihan, seperti wangi-wangian. Baca Quran wangi, tapi karena dia bukan mukmin nggak enak, gitu. Jadi cuma seperti buah yang wangi-wangi saja, tapi rasanya nggak enak. Sedangkan orang yang munafik, orang yang tidak beriman, tidak pula membaca Quran, maka dia seperti buah nuzolah. Sudahlah tidak wangi karena tidak membaca Al-Quran, busuk pula baunya, busuk pula rasanya, hanzalah. Ya, kita mudah-mudahan seperti buah utrujah. Buah utrujah itu sudah wangi, enak pula rasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatal iman rahimakumullah, sudah jam 14.53 ya. Menjelang menuju sholat asar waktu Indonesia bagian Bojongkulur, Nagrak. Ini Bojongkulur paling banyak ya, 1, 2, 3, 4. Nagrak 1, Al-Fadli, Afdal Zaki. Allah alam bisawab, Dani, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Billahi fisabilil haq, sama fastabikal khairat. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustadz Sigit Kamseno yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan bisa termasuk tadi golongan buah utrujah ya, yang harum dan juga
manis. Ya. Ini memang Ramadan ini kita selalu mendengar yang manis-manis. Ya. Oke, sekarang karena sudah materi, sekarang kesempatan bagi yang ingin bertanya. Silakan sebelum saya persilakan, silakan yang ingin bertanya chat di kolom chat dulu. Siapa dari mana? Ini kan videonya pada dimatiin, nah dan nih jangan-jangan pada tidur juga nih, jadi ditutup langsung close gitu. Ya, tafadhol yang masih kelihatan wajahnya ada beberapa. Oke. Insya Allah masih melek nih. Ya. Suka bener nih. Bismillah. Ini mau bertanya. Ya, Asri Aim ini Ukhti ya. Iya, mau bertanya, tafadhol. Oke, ini ada pertanyaan. Ustaz, Assalamualaikum, bagaimana hukumnya ketika kita membaca Al-Quran, tujuannya hanya pengen hatam saja? Ya, tafadhol, Ustaz Sigit. Satu-satu. Dijawab. Suaranya Ustaz. Nah, jadi gini, baca Quran tujuannya supaya khatam. Itu bukan tujuan. Masih ada tujuan lain, pasti. Bisa dilanjut pertanyaannya itu. Baca Quran supaya khatam, gitu ya. Baca Quran tujuannya khatam supaya apa? Nah, itu yang jadi tujuan tuh. Ya. Jadi baca Quran supaya khatam, gimana hukumnya? Baca Quran tujuannya khatam itu supaya apa? Nah, itu baru tuh masuk ke niat. Gitu. Jadi kalau misalnya membaca Quran tujuannya hanya pengen hatam, ya cuma pengen hatam doang, Ustaz, nggak ada tujuan lain misalnya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung daripada niat. Jadi kalau baca Quran tujuannya khatam, insya Allah itu kalau misalnya diniatkan untuk ibadah, menjadi ibadah. Gitu ya. Jadi diniatkan untuk ibadah. Seperti berzikir. Berzikir itu tidak dihayati pun berpahala. Berzikir itu subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak dihayati pun itu berpahala. Kan Al-Quran itu salah satu namanya adalah az-zikr ya. Az-zikra. Jadi baca Al-Quran. Meskipun tanpa dihayati kita mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran. Tapi jangan lupa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi kembali kepada niat, diikhlaskan untuk mengharapkan ridha Allah, ya, mengejar tadi satu pahala berbalas 10, satu pahala berbalas 10 setiap hurufnya, masya Allah, ya, apalagi di bulan suci Ramadan dilipat gandakan, berlipat-lipat gitu. Ya, Allah alam bisa. Jadi tujuannya kemana gitu ya setelah menghatamkan Al-Quran, itu nanti yang jadi menjadi nilai pembeda antara orang yang membaca Al-Quran dengan ridha Allah dengan yang bukan. Karena ada juga orang yang membaca Al-Quran bukan untuk ridha Allah, ada. Di hari kiamat nanti akan didatangkan kepada Allah seorang qari yang dihadapkan kepada Allah lalu ditanya kepadanya, siapa kamu? Aku adalah qari, pembaca ayat-ayatmu ya Allah. Apa tujuan membaca Al-Quran? Aku ingin mensyiarkan firman-firmanmu ya Allah. Bukan. Tujuanmu adalah supaya engkau dianggap sebagai pembaca Al-Quran. Dan engkau telah mendapatkan itu di dunia. Maka sekarang engkau tidak mendapatkan bahagianmu di akhirat. Maka seretlah malaikat dia ke neraka. Akhirnya orang yang membaca Al-Quran tadi karena niatnya bukan karena Allah, diseretlah ke neraka. Karena niat dia membaca Al-Quran bukan untuk Allah. Ya, jadi diikhlaskan untuk mengharapkan ridho Allah. Sudah. Ibadah mah ridho Allah saja. Ya. Kalau urusan pahala, kalau Allah sudah ridho, pahala pasti ikut. Kalau Allah sudah ridho, surga pasti dapat, insya Allah. Kalau Allah sudah ridho, neraka pasti jauh. Ya. Ikhlas ridho Allah saja. Allah besar. Ya, syukran. Ada lagi satu lagi, Ustaz.
Kalau kita baca Al-Quran, tapi kita mengharapkan agar cepat hafal Quran, apakah boleh, Ustaz? Kayaknya kurang lebih hampir sama. Tafadhal, Ustaz. Sigit. Assalamualaikum, Ustadz. Ini yang dari mana ya? Oh, Fadli ya, dari Fadli ya? Dari bintang Pratama. Bintang pertama, membaca Al-Quran, tetapi agar cepat hafal Quran. Oh ya bagus. Kalau ingin menghafal Al-Quran bagus. Mereka adalah penghafal Al-Quran. Namanya hafiz. Hafiz itu penjaga. Jadi para penghafal Al-Quran itu diberi gelar penjaga-penjaga Al-Quran. Kenapa? Begitu teks-teks Al-Quran yang ditulis di dalam lembar-lembar mushaf ini hilang, maka yang menjaganya adalah mereka yang hafal Al-Quran. Pada waktu Al-Quran pertama kali dibukukan, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena banyak para hafiz yang meninggal gitu ya. Itu kan juga mengandalkan hafalan yang ada ditulis kemudian langsung disimpan di dalam sebuah mushaf, disimpan di rumah Hafsah, baru kemudian nanti pada zaman Utsman bin Affan digandakan menjadi mushaf Utsmani. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu disebut sebagai hafiz, penjaga-penjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh dua, ditulis dan juga dihafal. Jadi kalau Anda ingin menghafal Quran itu mulia sekali, Masya Allah. Jadi membaca Al-Quran tapi tujuannya ingin menghafal. Mantap itu ya. Paling enak kalau menurut para hafiz itu pada subuh dan pada asar untuk menghafalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Nah, berikutnya dari Fadli tadi, Ustaz. Fadli. Ya, menghafalkan Al-Quran dengan metode hafalannya. Maksudnya tilawahnya tidak buka mushaf. Apa itu termasuk murojaah? Bagaimana jika menghafalkan Al-Quran dengan metode hafalannya? Maksudnya tilawahnya tidak buka mushaf. Apa itu termasuk murojaah sana atau masuk kategori menghatamkan saking pengen terusin tilawah tapi tidak mau mushaf dan gak ada handphone? Sama ya. Jadi membaca Quran itu bisa juga dengan kalau udah punya hafalan banyak tuh bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sambil dia itu udah nyampe di jalan gitu ya, sambil bawa motor kan nggak mungkin juga. Insyaallah itu juga termasuk di antara membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sebetulnya firman, ya. Kalau yang ditulis itu teks Al-Qur'an. Gitu. Jadi setiap kali kita membaca Al-Quran, itu kita sedang membaca firman Allah. Di dalam hafalan kita pun sama, itu firman Allah. Kalau yang ditulis itu teks Al-Quran. Ya. Jadi Anda membacanya melalui teks, Anda membacanya melalui tulisan di HP, Anda membacanya yang ada di dalam pikiran, insya Allah, Allah alam bisawab, itu pahalanya sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita ibadah mah jangan ngitung-ngitung pahala. Ibadah itu mengharapkan ridha Allah saja. Kalau menghitung-hitung pahala, itu jadi perhitungan ibadahnya. Ya, Anda pergi berhaji, sholat di Masjidil Haram, dihitung dapat 100.000 sekali sholat. Lalu kalau di Masjid Nabawi dapat berapa? 1.000 ya. Nanti dihitung-hitung pas pulang haji Anda nggak mau sholat lagi karena masih punya deposit pahala. Karena ibadahnya ngitung-ngitung pahala. Ibadahnya mengharapkan ridha Allah saja. Kalau Allah sudah ridha, pahala ikut. Ya. Nanti urusan niat-niat ikhlas ini kalau ada sesi lain bisa juga nanti dibahas lebih lanjut. Selanjutnya yang lain dicukupkan, ini ada 2 lagi terakhir mungkin. Ada 2 lagi ya. Dari Ukhti Lutfiyah Sofa Az-Zahra. Bagaimana membaca Al-Quran tapi belum paham betul bagaimana hukum tajwidnya. Jangankan belum betul tajwidnya, ya. Kalau kita membaca Al-Quran itu dapat 2 pahala. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran dengan latata itu dapat 2 pahala. Satu membaca, satu usahanya. Ya, jadi tidak sesuai dengan tajwid pun itu tetap berpahala, tetapi kita harus berupaya untuk memperbaiki tajwid kita. Ya, insya Allah dapat pahala. Bagaimana jika membaca Al-Quran tapi kita belum paham betul bagaimana hukum tajwidnya? Ya. Dan cara melafalkan huruf masih belum tepat, terima kasih. Diperbaiki terus-menerus, tetapi jangan berhenti membaca hanya karena kita belum menguasai tajwid. Ya, kalau Anda berhenti membaca Al-Quran karena dibisik-bisikan di dalam pikiran bahwa belum tepat tajwidnya, jangan-jangan itu bisikannya justru dari setan, sehingga Anda tidak membaca Al-Quran lagi. Tetap dibaca Al-Quran sambil terus-menerus memperbaiki makharijul hurufnya, tajwidnya, dan sebagainya. Ya, jadi tetap dibaca. Jangan sampai meninggalkan Al-Quran karena tidak mampu
mengeluarkan hak-hak huruf yang keluar dari tempat keluarnya huruf, ya, makhraj huruf. Seperti juga misalnya jangan engkau tinggalkan zikir karena tidak mampu menghadirkan Allah ketika berzikir. Begitu kata Syekh Ibn Athaillah Sekandari dalam kitab Al-Hikam. Ya. Teruslah berzikir, karena lalai zikir disertai kelalaian itu lebih baik daripada lalai dari zikir. Paham maksudnya ya? Zikir yang disertai kelalaian itu lebih baik daripada lalai dari zikir. Zikir yang disertai kelalaian itu maksudnya zikir tapi nggak bisa menghadirkan Allah. Jangan kau tinggalkan zikir hanya karena ketidakmampuanmu menghadirkan Allah ketika berzikir. Zikir yang disertai kelalaian lebih baik daripada lalai tidak berzikir. Semoga Allah mengangkatmu dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai kesadaran. Dari zikir yang disertai kesadaran menuju zikir yang tidak ingat apa-apa lagi kecuali Allah. Nah, dalam konteks membaca Al-Quran, jangan kau tinggalkan membaca Al-Quran karena merasa belum mampu tajwidnya secara benar. Gitu. Semoga Allah mengangkatmu dari membaca Al-Quran yang belum benar tajwidnya menuju tingkat membaca Al-Quran yang sudah baik tajwidnya. Ya. Satu lagi. Demikian. Apa tips biar selalu semangat membaca dan menghafal Al-Quran dari 6 juz? Nah, ini perlu teman. Kalau sekarang kan lagi di rumah nih, harus ada teman, ya, supaya istiqomah. Supaya istiqomah itu kita butuh teman. Kata iman rahimakumullah wa hafizukumullah. Contoh misalnya Imam Syafi'i itu pernah waktu berangkat haji, beliau satu kamar dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dengan seorang ulama juga yang sangat terkenal yaitu Imam Yahya bin Ma'in, ya, ahli hadis juga beliau. Jadi ternyata di dalam kamar itu ketika malam Imam Syafi'i melihat Imam Ahmad bin Hanbal kok tidak tidur semalaman. Gitu. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal terus, ya, sholat dengan membaca Al-Quran, ya, sampai khatam. Kemudian Yahya bin Ma'in juga sama, ternyata menyeleksi sekitar 200 hadis di kamar itu, di kamar yang sama. Bayangkan ya, satu kamar, jadi saling bisa memotivasi. Ketika mereka bertanya, Imam Syafi'i, berarti engkau juga tidak tidur malam itu karena mengetahui apa yang kami lakukan. Betul. Lalu apa yang kau lakukan? Aku berhasil mengumpulkan atau mengeluarkan hukum fikih sekitar 200 masalah fikih. Jadi ada teman yang bisa menguatkan, ada teman yang bisa ngasih nasihat. Semacam ini, ya. Ada majelis online seperti ini. Itu akan saling mengingatkan daripada di rumah tidak ada majelis sama sekali, apalagi sekarang kan kita dalam keadaan di rumah aja, ya. Jadi bisa saling mengingatkan dalam majelis-majelis Zoomiyah dan majelis YouTubeiyah. Gitu ya, Dani ya. Itu untuk Akhi Jonathan. Kayaknya nyambung, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi kaitannya dengan teman. Gimana, Dani? Suaranya kecil nih. Oke, kaitannya dengan teman tadi. Ini pertanyaannya ada tambahan lagi nih. Dari Adit. Aditya Bogor. Iya. Ada istilah alam fil ibadah mamnu, perintah dengan paksaan dalam melaksanakan ibadah adalah dilarang. Bagaimana dengan audit yang kalau nggak laporan dikejar admin? Padahal bisa jadi kita baca tapi memang nggak sampai 1 juz sehingga kita terkadang membaca Al-Quran dengan cepat agar segera laporan. Kalau nggak selesai dijabut lagi. Ibadah itu, antum misalnya nih, berangkat sholat subuh, memaksakan diri itu juga maksa, ya, memaksakan diri. Gitu. Kalau misalnya antum tilawah tapi nggak lapor di grup One Day One Juz karena belum khalas, ya udah antum keluar aja dari grupnya, antum tetap tilawah. Gitu, ya. Jadi supaya nggak dikejar-kejar admin kan. Kalau memang belum selesai, sampai ke admin belum selesai 1 juz, tapi sudah tilawah. Turun ke Odalf. Ya. Ide yang bagus. Kalau nggak turun ke Odalf, ke Odol. Ya. One Day One lembar. Nggak usah maksain di One Day One Juz-nya kalau emang seharinya nggak bisa 1 juz. Akhirnya dikejar-kejar admin sampai malam. Ya, gitu ya, Sat? Turun aja, gitu. Ya. Sekarang di One Day One Juz itu ada grup-grup yang nggak mesti 1 juz. Yang penting sudah baca pun boleh. Teman-teman artis yang gabung di One Day One Juz juga nggak semuanya membaca 1 juz. Ada yang cuma beberapa surat setiap hari itu Al-Muluk, terus surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, nanti dia lapor kelas gitu. Itu pun tidak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron Ustaz, paham banget ini, luar biasa jadinya.
Ini kayaknya nyindir siapa ini Hadid? Betul, saat dia lagi nyindir. Ya, Allah mungkin demikian ya. oke, satu lagi mungkin masih terakhir dari ini bintang Pratama lagi nih. Kenapa di beberapa qiraat semisal surat Al-Fatihah ada beberapa lafaz yang berbeda dengan beberapa qiraat? Ini pertanyaannya kayaknya di private ya, Dani ya? Karena nggak muncul di Oh kolom chat iya. saya. Ya, jalur iya. private ya. Apa itu pertanyaannya? Kenapa di beberapa qiraat semisal surat Al-Fatihah ada beberapa lafaz yang berbeda dalam beberapa qiraat? Oh, itu. Ya nggak apa-apa. Karena memang Al-Quran itu kan ada 7 qiraah ya, qiraah sab'ah. Malah ada 10 kalau yang lebih dalam lagi. Di belakang saya itu ada, bentar ya, sebentar izin ya. Nah, ini saya ingin tunjukkan ya, kalau masalah qiraat, Al-Quran yang saya pegang ini dari jalur periwayatan, ini beda dengan yang biasa di Indonesia. Kalau antum yang di Indonesia, kita yang di Indonesia, biasanya pakai yang ini, jalur Imam Asim, riwayat Hafiz. Ini suaranya kedengeran ya, anak-anak lagi ramai soalnya di belakang. Ini Imam Asim, riwayat Hafiz. Ya, kedengeran. Ini kita biasa baca yang ini, kalau di Indonesia. Tapi kalau antum mendapatkan ada mushaf yang seperti ini bukan mushaf Al-Quran palsu, bukan. Ini jalur periwayatannya melalui riwayat Imam Warash, ya. Qiraatil Imam Nafi', dari jalur Imam Nafi'. Jadi nanti di dalamnya juga ada beda tuh qiraatnya. Misalnya, coba kita lihat. Antum bisa baca di ayat ketiga. Kelihatan nggak ya? Pas Malik Yaumiddin. Baca di ayat ketiga, Malik Yaumiddin. Di sini disebutnya ayat ketiga ya. Kalau yang basmalah kan sebetulnya ayat 1. Baca yang pas Malik Yaumiddin. Di Malik Yaumiddin ini maknya pendek. Ya. Yeah. Malik Yaumiddin itu beda. Kemudian yang paling kelihatan itu kalau di surah Al-Alaq. Ini jalur riwayat Imam Warash ya, dari Imam Nafi ya, diriwayatkan lewat jalur Imam Nafi. Jadi itu qiraah sab'ah. Tapi sama-sama ada jalur dan sampai sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak masalah ya. Kalau antum pergi ke negara lain itu ke Maroko misalnya atau ke Eropa, itu kadang-kadang jalur periwayatannya bukan yang masih menurut Hafiz. Ada 7 jalur periwayatan. Kalau Anda tahu lebih mendalam bahkan ada 10 ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang itu semuanya insya Allah ada jalurnya. Ya, alhamdulillah, jazakallah katsir kepada Ustadz Sigit Kamseno yang telah memberikan materi dan menjawab beberapa pertanyaan. Tadi juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Alhamdulillah kita sudah melewati rangkaian acara kajian online kita siang sampai menjelang asar hari ini. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita, wawasan kita terkait Al-Quran. Baik, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Mohon izin meninggalkan majelis. Ya, terima kasih Pak Alif. Pak Andri. Ya.